Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas metode variasi parameter untuk menentukan solusi khusus persamaan diferensial linier, khususnya orde 2. Bersama saya, Windarto, dari Departemen Matematika Universitas Airlangga. Kita review kembali PD linear orde 2 yang berbentuk AX Y double aksen plus BX Y aksen plus CXY sama dengan GX. Di sini AX tidak boleh sama dengan 0. X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel tak bebas. Telah kita ketahui bahwa solusi umum persamaan diferensial tersebut dapat diuraikan ke dalam bentuk Y sama dengan YH plus YK. Di sini YH adalah solusi homogen persamaan diferensial linear orde 2, yaitu solusi dari AX Y double aksen plus BX Y aksen plus CXY sama dengan 0. Selain itu, YK merupakan solusi khusus persamaan diferensial lengkap yang berbentuk AX Y double aksen plus BX Y aksen plus CXY sama dengan GX. Sekali lagi, perhatikan bahwa AX tidak boleh sama dengan 0. Di sini GX disebut juga sebagai source function atau gaya luar kalau dalam bidang fisika. Perlu diingat bahwa karena YK merupakan solusi khusus persamaan diferensial pada persamaan 1, maka YK harus memenuhi AX YK double aksen plus BX YK aksen plus CX YK sama dengan GX. Lalu bagaimanakah metode variasi parameter untuk menentukan solusi khusus persamaan diferensial pada persamaan 1, yaitu AX Y double aksen plus BX Y aksen plus CXY sama dengan GX dengan AX tidak sama dengan 0. Pertama kali kita harus menentukan dulu solusi homogen dari persamaan diferensial tersebut. Misalkan solusi homogennya adalah YH sama dengan C1Y1 plus C2Y2. Dengan C1Y2 adalah merupakan konstanta. Perhatikan bahwa Y1Y2 merupakan solusi homogen, sehingga Y1 dan Y2 adalah saling bebas linier. Kemudian, solusi khusus persamaan diferensial YK itu diasumsikan berbentuk sebagai YK sama dengan U1Y1 plus U2Y2. Di sini U1 dan U2 merupakan fungsi yang perlu ditentukan nilainya. Perhatikan bahwa YK merupakan solusi khusus persamaan diferensial, maka YK akan memenuhi AX YK double aksen plus BX YK aksen plus CX YK sama dengan GX. Di sini kita mempunyai dua fungsi yang perlu ditentukan nilainya, yaitu U1 dan U2, sehingga kita harus mempunyai dua persamaan yang melibatkan U1 dan U2. Sampai sejauh ini kita hanya mempunyai satu persamaan, yaitu persamaan nomor 3, yang berbentuk AX YK double aksen plus BX YK aksen plus CX YK sama dengan GX. Oleh karena itu, kita masih memerlukan satu persamaan tambahan yang melibatkan U1 dan U2. Kalau kita turunkan persamaan kedua terhadap X, maka kita memperoleh YK aksen sama dengan U1 aksen Y1 plus U2 aksen Y2 plus U1 Y1 aksen plus U2 Y2 aksen. Untuk menyederhanakan persamaan yang kita peroleh, di sini kita dapat mengasumsikan bahwa U1 aksen Y1 plus U2 aksen Y2 sama dengan 0.
Ini sebagai persamaan kedua untuk menentukan U1 dan U2. Dengan asumsi tersebut, maka YK aksen bisa kita sederhanakan menjadi bentuk YK aksen sama dengan U1 Y1 aksen plus U2 Y2 aksen. Akibatnya, turunan kedua dari YK, yaitu YK double aksen, sama dengan U1 aksen Y1 aksen plus U1 Y1 double aksen plus U2 aksen Y2 plus U2 Y2 double aksen. Selanjutnya, dengan melakukan substitusi persamaan 2, 5, dan persamaan ke-6 ke persamaan 3, diperoleh AX YK double aksen plus BX YK aksen plus CX YK sama dengan GX. Atau AX dikalikan dalam kurung U1 aksen Y1 aksen plus U1 Y1 double aksen plus U2 aksen Y2 aksen plus U2 Y2 double aksen ditambah BX kalikan dalam kurung U1 Y1 aksen plus U2 Y2 aksen plus CX dikalikan dalam kurung U1 Y1 plus U2 Y2 sama dengan GX. Lalu kita kumpulkan faktor-faktornya, kita peroleh U1 dikalikan AX Y1 double aksen plus BX Y1 aksen plus CX Y1 ditambah U2 dikalikan AX Y2 double aksen plus BX Y2 aksen plus CX Y2 ditambah AX dikalikan U1 aksen Y1 aksen plus U2 aksen Y2 aksen sama dengan GX. Kita ingat bahwa Y1, Y2 merupakan solusi homogen persamaan diferensial, sehingga AX Y1 double aksen plus BX Y1 aksen plus CX Y1 sama dengan 0, dan juga kita peroleh AX Y2 double aksen plus BX Y2 aksen plus CX Y2 sama dengan 0. Akibatnya, persamaan 3 dapat kita sederhanakan ke dalam bentuk AX dikalikan U1 aksen Y1 aksen plus U2 aksen Y2 aksen sama dengan GX. Karena AX tidak sama dengan 0, maka bisa kita tulis menjadi U1 aksen Y1 aksen plus U2 aksen Y2 aksen sama dengan GX per AX. Dari uraian tersebut, kita peroleh bahwa solusi khusus YK pada persamaan diferensial linear order 2 non-homogen AX Y double aksen plus BX Y aksen plus CX Y sama dengan GX dengan AX tidak sama dengan 0 diberikan oleh YK sama dengan U1 Y1 plus U2 Y2 dengan ketentuan bahwa Y1 Y2 merupakan atau diperoleh dari solusi homogen YH sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2 dengan C1 C2 merupakan suatu konstanta. Lalu U1 U2 diperoleh dari solusi sistem persamaan linear, yaitu U1 aksen Y1 plus U2 aksen Y2 sama dengan 0, dan U1 aksen Y1 aksen plus U2 aksen Y2 aksen sama dengan GX per AX. Dengan menggunakan metode Cramer, maka solusi sistem persamaan linear tersebut diberikan oleh U1 aksen sama dengan determinan dari 0 Y2 GX per AX Y2 aksen per Y1 Y2 aksen dikurangi Y1 aksen Y2. Sedangkan U2 aksen sama dengan determinan dari Y1 0, Y1 aksen, GX per AX dibagi dengan Y1 Y2 aksen dikurangi Y1 aksen Y2. Kita bahas contoh pertama, yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial Y double aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan E pangkat minus X.
Di sini kita tentukan dulu solusi persamaan homogen dan persamaan karakteristik yang berhubungan dengan solusi homogen berbentuk M kuadrat plus 2M plus 1 atau dalam kurung M plus 1 kuadrat sama dengan 0. Di sini kita peroleh akar kembar yaitu M sama dengan negatif 1. Akibatnya, solusi homogen persamaan diferensial tersebut diberikan oleh YH sama dengan C1E pangkat minus X plus C2X E pangkat minus X dengan C1, C2 merupakan konstanta. Pada kasus ini kita peroleh AX sama dengan 1 dan GX sebagai ruas kanan adalah E pangkat negatif X. Kemudian solusi khusus persamaan diferensial diberikan oleh YK sama dengan U1 E pangkat negatif X plus U2X E pangkat negatif X. Di sini Y1, Y2-nya adalah Y1 sama dengan E pangkat negatif X dan Y2 sama dengan X E pangkat negatif X. Akibatnya Y1 aksen sama dengan minus E pangkat minus X dan Y2 aksen sama dengan E pangkat negatif X dikurangi X E pangkat negatif X. Dari uraian tersebut, maka U1, U2 diperoleh dari solusi sistem persamaan linear U1 aksen dikalikan E pangkat negatif X ditambah U2 aksen dikalikan X E pangkat negatif X sama dengan 0. Lalu negatif U1 aksen dikalikan E pangkat negatif X ditambah U2 aksen dikalikan kurung buka E pangkat min X dikurangi X E pangkat min X kurung tutup sama dengan E pangkat negatif X. Lalu dengan menggunakan metode Cramer kita peroleh determinan pada ruas kiri adalah Y1 Y2 aksen dikurangi Y1 aksen Y2. Kalau kita substitusikan nilai-nilainya yaitu Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen, kita peroleh determinan pada ruas kiri atau delta sama dengan E pangkat min 2X. Lalu delta 1 kita peroleh dengan menempatkan suku di ruas kanan ke kolom pertama dari delta. Kita peroleh delta 1 sama dengan minus X E pangkat minus 2X. Dengan cara yang sama, determinan kedua yaitu delta 2 kita peroleh dengan menempatkan ruas kanan menempati kolom kedua dari delta. Kita peroleh delta 2 adalah sama dengan E pangkat minus 2X. Oleh karena itu, dari metode Cramer kita peroleh U1 aksen sama dengan delta 1 per delta. Dengan pembagian langsung kita peroleh U1 aksen sama dengan negatif X dan U2 aksen adalah delta 2 per delta. Dengan pembagian langsung kita peroleh U2 aksen sama dengan 1. Dari perhitungan tersebut kita peroleh U1 adalah integral dari U1 aksen dx, yaitu integral dari negatif X dx, yaitu sama dengan negatif setengah X kuadrat. Kemudian U2 adalah integral dari U2 aksen dx, yaitu integral dari dx sama dengan X. Di sini kita memilih konstanta integral pada perhitungan U1, U2 sama dengan 0. Akibatnya, solusi khusus persamaan diferensial tersebut adalah YK sama dengan U1 E pangkat negatif X plus U2X E pangkat negatif X. Kita substitusikan U1 dan U2. Kita peroleh YK sama dengan negatif setengah X kuadrat E pangkat minus X plus X kuadrat E pangkat minus X. Akibatnya YK sama dengan setengah X kuadrat E pangkat minus X.
Dengan demikian, maka solusi umum persamaan diferensial tersebut diberikan oleh Y sama dengan YH plus YK sama dengan C1 E pangkat negatif X plus C2X E pangkat negatif X plus setengah X kuadrat E pangkat negatif X dengan C1, C2 merupakan suatu konstanta. Berikutnya kita bahas contoh kedua, yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial Y double aksen plus Y sama dengan sekan X. Seperti pada contoh sebelumnya, kita tentukan dulu persamaan karakteristik yang berhubungan dengan solusi homogen yang berbentuk M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Di sini akar-akar dari persamaan karakteristik merupakan bilangan imajiner. Oleh karena itu, solusi homogen dari persamaan diferensial tersebut diberikan oleh YH sama dengan C1 cos X plus C2 sin X dengan C1, C2 merupakan suatu konstanta. Di sini kita punya koefisien AX sama dengan 1 dan GX adalah sama dengan sekan X atau boleh juga ditulis sama dengan 1 per cos X. Akibatnya solusi khusus persamaan diferensial dengan menggunakan metode variasi parameter diberikan oleh YK sama dengan U1 cos X plus U2 sin X. Di sini Y1 sama dengan cos X, Y2 sama dengan sin X, sehingga Y1 aksen sama dengan negatif sin X, dan Y2 aksen sama dengan cosinus X. Selanjutnya dari uraian tersebut, kita peroleh bahwa U1, U2 diperoleh dari solusi sistem persamaan linear yang berbentuk U1 aksen cos X plus U2 aksen sin X sama dengan 0, dan negatif U1 aksen sin X plus U2 aksen cos X sama dengan kosekan X. Dengan menggunakan aturan Cramer atau metode Cramer, kita peroleh determinan pada ruas kiri adalah sama dengan Y1, Y2 aksen, dikurangi 1 aksen Y2, yaitu sama dengan kosinus kuadrat X, dikurangi negatif sinus kuadrat X, yaitu sama dengan 1. Lalu determinan pertama atau delta 1 kita peroleh dengan menempatkan ruas kanan yaitu 0 kosekan X pada kolom pertama determinan dari delta. Sehingga kita peroleh delta 1 adalah determinan dari 0 sin X kosekan X cos X, yaitu sama dengan negatif sinus X dikalikan kosekan X, atau bisa kita tulis menjadi negatif sin X per cos X. Kemudian delta 2 kita peroleh dari determinan dengan menempatkan ruas kanan pada kolom kedua delta, sehingga determinan delta 2 sama dengan determinan dari cosinus X 0 negatif sin X kosekan X, yaitu sama dengan 1, asalkan cosinus X-nya tidak sama dengan 0. Akibatnya, U1 aksen adalah sama dengan delta 1 per delta, sama dengan negatif sinus X per cosinus X, dan U2 aksen sama dengan delta 2 per delta, sama dengan 1. Dari uraian tersebut, kita peroleh U1 sama dengan integral dari U1 aksen dx, yaitu integral dari negatif sinus X per cos X dx. Dengan teknik pengintegralan kita peroleh U1 adalah sama dengan ln dari nilai mutlak cos X. Dengan cara yang sama, U2 adalah integral dari U2 aksen dx, yaitu integral dari dx sama dengan X. Perhatikan bahwa di sini konstanta integral pada penghitungan U1, U2 dapat kita pilih sama dengan 0. Akibatnya, solusi khusus persamaan diferensial diberikan oleh
YK sama dengan U1 cos X plus U2 sin X, atau sama dengan cosinus X dikalikan ln dari nilai mutlak cos X ditambah X dikalikan dengan sinus X. Selain itu, kita peroleh solusi umum persamaan diferensial diberikan oleh Y sama dengan YH plus YK, yaitu Y sama dengan C1 cosinus X plus C2 sinus X plus cosinus X dikalikan ln nilai mutlak cosinus X plus X dikalikan sinus X dengan C1, C2 merupakan suatu konstanta. Untuk menambah pengalaman belajar Anda, cobalah selesaikan soal-soal berikut, yaitu tentukanlah solusi umum persamaan diferensial linear order 2 non homogen. Di sini variabel bebasnya adalah T, yaitu waktu, dan variabel tak bebasnya adalah Y. Ada 10 soal yang bisa Anda coba untuk diselesaikan. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kuliah ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.